Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhayo, om swastiastu, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya Mas Otoyib, mantan manajer budaya Taman Mini Indonesia Indah sejak tahun 90 sampai tahun 2013. Dan dalam kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih bisa berjumpa dalam rangka memperingati malam Suro yang sangat agung dan besar. Suro selalu diperingati di Taman Mini dari tahun ke tahun karena Suro adalah wahana mempersatukan bangsa dari agama yang berbeda, dari bangsa-bangsa yang berbeda bersatu di dalam merayakan kirab agung Suro. Pekan Suro diselenggarakan pertama kali adalah sekitar tahun 1990. Pada saat itu berkumpul masyarakat luas. Yang pertama adalah dari Direktorat Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang waktu itu dipimpin oleh Pak Perbati SH, yang sekarang disebut Direktorat Nilai Tradisi. Dan Pekan Agung Suro ini bisa demikian hebat karena prakarsa dari almarhum Bapak Sampurno selaku Jenderal Manager Taman Mini Indonesia Indah yang sangat peduli dengan budaya. Acara Suro sesungguhnya tumbuh dari masyarakat. Pertama-tama kita menyadari dari sisi sejarah bahwa Suro itu dikenal sudah cukup lama, sejak zaman Majapahit. Bahkan sebelumnya sejak zaman Sriwijaya itu sudah ada namanya upacara ageng untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar negara dan bangsa mendapat kesejahteraan. Puncaknya adalah di zaman Hayam Wuruk, yaitu pada saat ulang tahun kematian atau sekarang disebut haul dari Gayatri, yang merupakan kingmaker dari raja-raja Majapahit. Itu para raja semua menyumbangkan tumpeng-tumpeng dengan bentuk yang sangat unik. Ada yang berbentuk binatang, ada yang berbentuk bangunan keraton, dan ada juga yang berbentuk seperti patung-patung yang indah. Ya, Suro dimaksudkan pertama-tama adalah untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bangsa dan negara ini mendapat kesejahteraan, kedamaian, dan selalu mendapat anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, dari sejarah itu negara-negara di mana rajanya selalu membuat acara Suro ini, maka negara itu menjadi agung dan sejahtera. Satu contoh yang konkret adalah Majapahit pada abad ke-14 di zaman Prabu Hayam Wuruk. Dan pada saat itu Suro dilaksanakan sangat besar. Dan kemudian setelah sejarah berlalu, maka Suro itu kemudian berlangsung sampai Kerajaan Islam Demak Bintoro. Dan pada saat itu diteruskan dengan Kerajaan Pajang, dan puncaknya lagi adalah di zaman Mataram Sultan Agung. Itu upacara Suro dilaksanakan secara besar-besaran. Pada saat itu Suro diikuti oleh masyarakat luas, tidak terbatas dari kalangan yang ada di Taman Mini. Yang sangat menarik adalah anyuan-anyuan daerah yang semuanya tidak dari Jawa tapi dari seluruh Nusantara. Pada saat itu menyumbangkan tumpeng-tumpeng yang diarak sedemikian rupa sehingga menjadi kirab agung. Dengan demikian kirab agung yang dirintis oleh Sultan Agung semula hanya di Jawa, oleh Taman Mini dikembangkan menjadi Nusantara. Dan tidak hanya itu, tetapi dari pemerintah juga sangat peduli, terutama adalah Kementerian Dalam Negeri juga menyumbangkan tumpeng Menteri Dalam Negeri. Taman Mini adalah satu pusat budaya dan sangat tepat kalau dikatakan bahwa Suro di Taman Mini itu adalah lambang membangun persatuan dan kesatuan.
Pertama-tama adanya museum pusaka. Ini penting sekali karena di dalam museum pusaka ini tersimpan lebih dari 60.000 pusaka. Dan pusaka-pusaka yang ada di Taman Mini ini datang juga dari masyarakat. Selanjutnya kalau yang disebut peralatan, suro adalah intinya adalah selamatan agung yang disumbang oleh masyarakat luas dan anjungan daerah yang ada di Taman Mini. Bahkan unit-unit kerja juga memberikan sumbangannya dalam bentuk tumpeng. Yang menarik adanya tumpeng-tumpeng yang dikirap ini yang kemudian kita namakan menjadi kirap agung suro, itu kemudian dimakan beramai-ramai oleh masyarakat, diperebutkan seperti makan bersama. Kalau zaman kerajaan dulu namanya Ondrowino, itu mereka percaya bahwa tumpeng-tumpeng yang sudah diberi doa itu akan memberikan berkah pada siapapun yang memperoleh tumpeng itu. Oleh sebab itu acara ini disebut juga ngalap berkah. Oke, Joko Tole itu adalah salah satu dari koleksi yang ada di Museum Pusaka Taman Mini. Sesungguhnya yang dikirapkan tidak hanya Kiai Joko Tole saja, tapi di Taman Mini dan juga oleh masyarakat yang memiliki pusaka-pusaka itu juga dikirapkan. Bahkan ada salah satunya waktu itu adalah keris terpanjang sampai hampir 2 meter itu juga ikut dikirapkan. Ya, kerbau bule adalah satu binatang mitologi atau binatang mitos yang semula ada di Keraton Surakarta Hadiningrat. Dan kerbau bule ini tidak sembarang kerbau bule, yaitu kerbau bule merupakan keturunan Kiai Selamet. Sehingga kalau ada kerbau bule yang diarak, itu maksudnya adalah satu simbol bahwa kita semua ingin selamat di dunia ini dan juga di akhirat. Pekan Suro di Taman Mini sebetulnya paling luar biasa karena di sini adalah adanya 6 agama dan satu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ikut berdoa, sehingga menurut saya doa terlengkap di dalam memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bangsa dan negara ini menjadi sejahtera. Contohnya adalah yang ada di Taman Mini. Dalam acara suro ada satu hitung yang namanya Sami Suro. Hitung ini biasanya adalah berisi permohonan kepada Tuhan agar bangsa dan negara ini mendapat keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, dan juga mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semula doa-doa dari 6 agama dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa tadi itu dilengkapi dengan Sari Suworo. Ini menjadikan terasa bahwa malam suro di Taman Mini terasa Indonesia sekali atau Nusantara sekali. Ya, tari Bedoyo itu adalah tari yang sangat sakral yang biasanya diadakan di keraton, terutama Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta Hadiningrat. Bahkan di Mangkunegaran juga ada Bedoyo. Dan Bedoyo yang khusus untuk malam suro biasanya kalau di Keraton Surakarta ini diselenggarakan sekaligus menjadi perayaan yang diikuti oleh masyarakat banyak. Tarian yang sangat sakral ini yang ada Bedoyo Ketawang ini karena sakralnya menurut kepercayaan dihadiri juga Kanjeng Ratu Kidul yang merupakan dimensi spiritual yang dipercaya oleh raja-raja Jawa pada saat itu. Acara suro adalah suatu acara yang sangat sakral, agung, dan luar biasa. Barangkali kalau ingin mengatakan bahwa budaya yang hebat, yang agung dari bangsa kita yang kita miliki, salah satunya adalah suro. Karena suro itu merupakan akumulasi daripada berkumpulnya rakyat, masyarakat, dan raja atau kawula dan gusti menjadi satu, dan pada saat suro itu bersama-sama berdoa, sehingga malam suro adalah malam persatuan dan kesatuan. Dalam malam suro adalah malam di mana semua orang merenung dan berhening dan memohon kepada Tuhan
agar kiranya kita terbebas dari malapetaka. Teristimewa di dalam kondisi pandemi seperti ini, maka mengagungkan upacara-upacara yang memohon kepada Tuhan agar kita terhindar dari malapetaka adalah penting, dan ini harus diikuti oleh seluruh bangsa Indonesia.